Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, nama saya Alfianisa Jansuraya dengan NPM 2010169 dari kelas Hukum Penitensier 04. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan sifat subsidiar hukum pidana. Fungsi hukum pidana itu sendiri terdiri dari dua macam, yaitu fungsi umum hukum pidana dan fungsi khusus hukum pidana. Yang pertama ada fungsi umum hukum pidana, yaitu untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan menyelenggarakan tata aturan dalam masyarakat. Sedangkan kalau fungsi khusus hukum pidananya itu untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya dengan sanksi berupa pidana yang bersifat memaksa dan mengikat. Jadi kalau fungsi umum itu untuk mengatur kehidupan masyarakat atau mengatur kehidupan bersosialisasi antar manusia dengan manusia itu sendiri. Tetapi kalau misalkan yang khusus itu melindungi agar tidak terjadinya kejahatan karena adanya sanksi yang berupa pidana atau denda agar manusia itu sendiri tidak berbuat kejahatan. Selanjutnya ada subsidiar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, subsidiar adalah pengganti apabila hal pokok tidak terjadi, seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terhukum dan tidak membayarnya. Ada lagi dilansir dari Lamin Kejaksaan, subsidiar adalah bentuk dakwaan yang digunakan jika satu tindak pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana lain, tetapi belum yakin pasti kualifikasi dan ketentuan pidana apa yang lebih tepat bisa dibuktikan. Contoh kasus dakwaan subsidiar: A melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap B sehingga dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling maksimal 15 tahun penjara. Namun, ada dugaan bahwa A tidak hanya melakukan pembunuhan biasa, melainkan pembunuhan dengan rencana. Oleh karena itu, A juga bisa didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Selanjutnya ada lapisan subsidiarnya. Ada primer dan primer dan ada subsidiarnya. Nah, primernya itu pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP, subsidiarnya itu pembunuhan dengan pasal 338 KUHP. Penuntut umum harus membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu, yakni soal pembunuhan berencana. Jika ternyata tindak pidana pembunuhan berencana tidak memenuhi unsur atau tidak terbukti, maka dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan subsidiarnya. Saat lapisan dakwaan tidak terbukti, harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. Namun, jika dakwaan primer ternyata terbukti, maka penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan bahwa dakwaan subsidiar atau lapisan dakwaan di bawahnya. Selanjutnya ada subsidiar dalam vonis. Subsidiar dalam putusan hakim bisa diartikan sebagai hukuman lain atau pengganti yang diberikan jika hukuman pertama tidak bisa dipenuhi atau tidak terbukti oleh terpidana. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.